bukan mabok kepayang berpartai untuk kekuasaan semata-mata. Saya menjadikan partai ini bukan semata mabok kepayang karena harta pribadi saya. Dan bukan hanya saya merebut kekuasaan agar tidak mabok kepayang. Dan tidak hanya mendirikan anak-anak perusahaan. Juga tidak hanya untuk menjadi presiden semata. Lalu bagaimana dengan janji Pak Surya Paloh ketika di kampanye besar di Indonesia ini mengatakan jika ada kader-kader Nasdem yang melakukan korupsi maka Nasdem akan dibubarkan. Betul tidak? Jejak digital itu masih ada. Sedangkan yang mendirikan katanya proyek-proyek yang diambil oleh anak buah Bapak Surya Paloh ini adalah 4G. Jejak digital 4G ini masih melekat di media sosial Pak Surya Paloh. Tolong Pak Surya Paloh, bagaimana dengan janji Anda ketika Anda menyebutkan di pidato umum ulang tahun yang namanya Nasdem, jika ada kader-kader Nasdem yang korupsi maka Nasdem akan Bapak bubarkan dengan cara Bapak sendiri. Bagaimana Pak? Jadi nggak kira-kira Nasdem dibubarkan? Bagaimana dengan korupsi yang 8,32 triliun itu Pak? Hehe, nikmat ya, manis ya, kalau lagi pidato. Tapi ketika kesandung kasus yang namanya korupsi, salah satu sekjennya Bapak Surya Paloh yaitu Nasdem, Bapak menggebu-gebu, amarah Bapak semakin melonjak bagaikan api unggun. Ya enggak? Begitu juga dengan Anies. Setelah salah satu Johnny Plate yaitu sekjen dari yang namanya Nasdem itu tertangkap, menggebu-gebu, membarah, emosionalnya lebih panas lagi ketika pidato di Metro TV dengan narasi mengatakan bahwa orang Indonesia ini pemerintahnya melarang ada pencapresan, jangan menghalang-halangi. Begitu juga dengan Pak Yusuf Kalla. Ketika Pak Surya Paloh salah satu sekjennya ini tertangkap kasus 8,32 triliun ini, ya Pak Yusuf Kalla juga ikut membarah seakan-akan khawatir suatu saat Anies akan dipenjara. Bagaimana Pak? Sebenarnya kalau Anies akan dipenjara yang disampaikan oleh Arif dari Demokrat itu benar adanya kayaknya ya.